Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 12 April tahun 2024 adalah hari biasa pekan kedua Paskah. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 34 sampai 42. Pada waktu itu, para rasul sedang diperiksa oleh Mahkamah Agama Yahudi. Maka seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya para rasul itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 pengikut. Tetapi ia dibunuh, lalu cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah umat, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Pada waktu itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias.
Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk dijadikan raja, Ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjadi berkat berlipat ganda. Pernahkah kita berada dalam situasi putus asa, tidak menemukan jalan keluar? Pernahkah kita menemukan bahwa Tuhan menyediakan jalan keluar yang kita tidak tahu? Berapa kali kita berpikir bahwa hidup kita sudah berakhir? Kita telah dicampakan, kita ditilang karena ngebut, kita gagal dalam ujian, kehilangan pekerjaan, dan kita tidak melihat jalan keluar. Namun, beberapa tahun kemudian, dan melihat ke belakang, betapa bodohnya kita meragukan Tuhan yang menuntun kita melewati masalah. Saudara-saudari terkasih, perikop hari ini menceritakan kisah Yesus meninggalkan orang banyak untuk mencari waktu sendirian. Tetapi banyak orang mengikuti Dia.
Yesus berbelas kasihan terhadap orang banyak dan mengajar mereka. Lalu ketika hari itu hampir berakhir, Yesus melihat banyak orang ini lelah dan lapar. Dengan demikian, Yesus dan murid-muridnya dihadapkan pada petugas yang tidak masuk akal, harus memberi makan kepada orang banyak, sedangkan tidak ada makanan di situ. Ada di situ anak muda yang mempunyai makanan, tetapi hanya cukup untuk dirinya sendiri. Makanannya adalah makanan orang-orang yang sangat miskin, roti jelai. Diberikan dengan cinta, rasanya berlipat ganda. Anak laki-laki yang membawa bekal makan siang kecil itu sepertinya tidak punya banyak hal untuk ditawarkan, namun apa yang dibawanya diubah Yesus untuk cukup dalam memberi makan banyak orang. Adapun arti dari mujizat penggandaan roti ini, salah satu pelajarannya adalah bahwa Tuhan dapat memberikan banyak manfaat dari apa yang kita persembahkan. Upaya kita untuk hidup dalam kasih-Nya dan mengikutinya tidak ada artinya tanpa Dia. Sesuai Injil, Yesus mengingatkan kita untuk belajar membuka hati karena ada limpahan berkat bagi semua. Pada saat di mana kita mengalami kesulitan dalam hidup, kita diajak untuk tetap berpegang teguh pada keyakinan kita dan tetap percaya bahwa kesulitan hidup berakhir. Sama seperti pengalaman para rasul dalam bacaan pertama. Para rasul mengalami kesulitan dalam pewartaan mereka. Para pemimpin itu ingin membungkam para rasul dengan membunuh mereka. Akan tetapi Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan melepaskan mereka dari kesulitan yang mereka hadapi. Saudara-saudari terkasih, akhirnya ada dua hal yang bisa kita lihat dalam diri Yesus yang memberi makan 5.000 orang, yakni yang pertama, iman kita harus diuji dalam kesulitan agar kita menjadi kuat. Kedua, kita harus memandang kepada Tuhan dan mengharapkan Dia mengarahkan usaha dan karya kita agar menghasilkan berkat melimpah. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.